Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah Masjid Namira yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Tiada ungkapan yang terbaik bagi seorang hamba melainkan ungkapan rasa syukur karena Allah masih memberikan waktu kepada kita. Waktu kesempatan hidup di muka bumi untuk memperbaiki amal kita, untuk bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk meningkatkan amal ibadah sebagai bekal kita menghadap Allah dan juga dalam rangka untuk membersihkan segala macam dosa dan kesalahan kita yang telah kita perbuat dalam perjalanan kita dalam kehidupan dunia ini menuju kepada kehidupan akhirat. Tak lupa salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia hingga tibanya kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Ada satu perkataan dari orang-orang yang memiliki hikmah atau satu peribahasa yang sering kita dengar, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung lisannya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita akan membahas apa kaitannya lisan itu dengan keselamatan. Kalau kita bicara kebalikannya, berarti karena sebab lisan itu manusia bisa celaka. Di samping sebab lisan pula seseorang itu selamat. Selamat bukan hanya dalam kehidupan dunia, yang paling penting adalah selamat dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa bahaya dari lisan itu. Ikhwatal iman, yang dimaksud dengan lisan yakni yang dimiliki oleh manusia yang disebut dengan lidah. Jadi lisan itu bukan mulut, tapi lisan itu adalah lidah. Insya Allah setiap dari kita memiliki lidah. Dan karena lidah inilah seseorang bisa berbicara. Coba orang tidak punya lidah, bisa bicara atau tidak Bapak Ibu? Nggak bisa bicara. Jangankan tidak punya lidah, lidahnya cacat saja. Contoh mungkin bercabang dua. Atau lidahnya terpotong separuh. Mungkin dia sudah tidak bisa berbicara dengan sempurna. Maka kita bersyukur diberi nikmat Allah Jalla wa'ala berupa lisan atau lidah. Cuman kata orang, lidah ini tak bertulang. Bukan kata orang, memang kenyataannya begitu. Lidah ini tidak bertulang. Tapi sekalipun tidak bertulang, dia bisa lebih tajam daripada... Lebih tajam dari apa Bapak Ibu? Lebih tajam daripada pedang.
Dia bisa melukai, bahkan bisa membunuh seseorang. Itu karena lidahnya. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Lisan atau lidah di sini dengan bahasa yang lain dari kata al-sinah, yaitu lidah, jamaknya yakni al-sun. Dia merupakan karunia Allah sebagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang lain. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam sebuah surah, yakni surah Al-Balad, surah 90, yakni pada ayat yang ke-8 dan 9, Allah katakan, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Disebutkan dalam ayat ini, Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kalian telah kuberikan, atau bukankah telah kuberikan kepadanya, yakni dua mata. Ini normalnya ya. Diberi dua mata. Walaupun ada yang diberi satu mata. Karena mata yang satunya cacat. Contohnya Dajjal. Matanya satu. Atau mungkin yang lain. Selain Dajjal, mungkin barangkali ada orang yang cacat. Baik itu pembawaan dari lahir atau mungkin dalam perjalanan hidupnya cacat. Atau bahkan cacat kedua-duanya. Berarti orang yang punya mata dua sempurna itu nikmat. Kemudian Allah menyebut nikmat yang lain yakni walisanan. Yaitu diberikan oleh Allah lidah. Dan lidah ini cuman berapa berarti? Cuman satu. Kalau lidahnya dua berarti bukan manusia. Kalau lidahnya dua berarti berapa? Apa? Oh, ular. Ya, bercabang dua. Atau bahkan mungkin orang yang punya lidah lebih dari itu. Wallahu a'lam. Bukan berarti itu kelebihan, itu cacat. Karena lidah itu disifati dengan jumlah satu. Lisanan. Wa syafatain. Dan yang ketiga diberikan oleh Allah syafatain. Yaitu dua bibir. Berarti bibir itu dua. Mana dan mana? Atas dan bawah. Berarti kalau ada orang diberikan satu, cacat. Atau diberikan lebih dari dua, sama, dia cacat. Karena Allah tetapkan yang normal itu bibir jumlahnya berapa? Dua. Nah, baik. Di sini disebutkan lisan. Yaitu jumlahnya cuma satu. Nabi bahkan pernah menyebut nikmat yang bernama lidah atau lisan ini setara, sama dengan ketika manusia itu diberikan oleh Allah harta, diberikan oleh Allah jiwa. Diriwayatkan dari sahabat Anas, ia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jahidul musyrikina, perangilah orang-orang musyrik itu bi amwalikum." yakni dengan harta-harta kalian, wa aidikum, dengan tangan-tangan kalian, wa alsinatikum, dan dengan lisan-lisan kalian. Disebutkan dalam hadis ini ada 3 instrumen dalam berjihad, memerangi kesyirikan. Yang pertama, memerangi kesyirikan itu dengan harta. Berjihad dengan harta. Kedua, dengan tangan, yaitu dengan power, dengan kekuatan, dengan kedudukan, dengan pangkat. Ya, kalau kita memiliki kedudukan, memiliki pangkat, itu diibaratkan di sini adalah dengan tangan. Kemudian yang ketiga disebutkan wa alsinatikum, dengan lisan kalian. Berarti disetarakan nikmat lidah itu dengan nikmat yang lain. Dalam konteks hadis ini adalah yaitu dengan harta dan dengan kedudukan. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan setiap pagi tubuh kita ini berpesan kepada lidah. Agar lidah ini berlaku lurus. Bertakwa kepada Allah. Karena seluruh anggota tubuh kita ini mengikuti lisan kita. Dalam sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW beliau bersabda, baik, idza asbaha ibnu Adam, jika anak Adam berada di pagi hari, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan,
maka sesungguhnya semua anggota tubuhnya itu bersikap tawadhu, rendah hati, rendah diri, yakni terhadap lisannya. Fatakul, dan anggota tubuh itu mengatakan kepada lisan, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah, fina, yakni karena kami atau makhluk, kepada Allah sebagai makhluk ciptaan Allah, diperintah untuk taat kepada Sang Khalik. Ini anggota tubuh itu berpesan kepada lisannya agar takut kepada Allah Jalla wa'ala. Ittaqillah, takutlah kau kepada Allah, fina, dalam rangka untuk memelihara kami, yaitu memelihara anggota tubuh. Fa innama nahnu bik, karena sesungguhnya kami anggota tubuh ini bergantung kepada kau, wahai lidah. Apa kata selanjutnya? Istaqamta istaqamna, jika kau lurus wahai lidah, kami akan lurus. Sebaliknya, wa in a'wajatta, jika kau bengkok, a'wajajna, maka kami pun akan bengkok. Ikhwatal iman, hadis ini diriwayatkan dalam Sahih At-Tirmidzi, yakni di nomor 2407. Ternyata anggota tubuh kita ini, tolok ukurnya adalah pada lisan. Lidah ini berperan besar dalam mempengaruhi seluruh anggota tubuh kita. Tentu banyak anggota tubuh kita. Mata kita, telinga kita, mungkin penciuman kita, termasuk juga tangan kita. Anggota tubuh kita yang lain yakni apa? Kaki kita. Ini berpengaruh dari sikap bagaimana lidah itu berbuat atau takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian nanti kelak lisan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah An-Nur pada ayat 24. Allah katakan, Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Kata Allah, pada hari ketika lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi atas mereka, yakni terhadap apa yang dahulu pernah mereka kerjakan di dunia. Disebutkan di sini, yakni pertama alsinatuhum, lidah mereka, wa aidihim, tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, demikian pula yakni kaki-kaki mereka. Semua itu tashhadu alaihim, yakni menjadi saksi atas mereka sendiri. Kalau di dalam surah Yasin dengan redaksi berbeda, ya, tidak disebutkan di situ, yakni al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi tangannya berbicara, kakinya menjadi saksi, tapi mulutnya ditutup. Tapi tidak disebutkan di situ lisan. Tapi dalam surah An-Nur ini disebutkan yang jadi saksi itu kelak di akhirat, yakni adalah alsinah wa aydihim wa arjulihim, yakni lidah, kemudian tangan, dan kemudian kaki. Maka orang yang menjaga dan memelihara lidahnya, lidah itu nanti akan mengantarkan orang tersebut menuju kepada jannah, yaitu menuju kepada surga. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man yatakafalli ma baina lahyaihi wa baina rijlaihi atakaffallahu bil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dapat menjamin dirinya, menjamin untukku, maksudnya yakni menjamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mampu memelihara ma baina lahyaihi,
yaitu sesuatu yang berada di antara dua rambut. Rambut atas yaitu brengos, syarib. Rambut bawah yaitu jenggot, lihya. Tapi disebutkan di sini baina, yakni di antara lahyaihi, dua jenggotnya. Maksudnya antara kumis dan jenggotnya. Apa itu? Lidah. Demikian pula mabaina rijlaihi, yang terletak antara dua kaki. Apa itu? Faraj atau kemaluan. Maka Nabi SAW mengatakan, atakaffallahu bil jannah, maka aku akan jamin dirinya akan mendapatkan surga. Di sini disebutkan, yaitu antara lidah dan kemaluan. Siapa yang mampu menjaga lidahnya dan mampu menjaga kemaluannya, maka Nabi menjamin bahwa orang itu pasti akan mendapatkan surga Allah Jalla wa'ala. Demikian pula dalam sebuah riwayat, bahwa Ibnu Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mu'ad As-San'ani menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Asim bin Abu An-Najud, dari Abu Wa'il, dari Mu'ad bin Jabal, ia berkata, aku bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Pada suatu hari, aku berada di dekat beliau. Kami sedang berjalan, dan aku berkata, wahai Rasulullah, dulluni, kabarkan kepadaku, bi'amalin, yakni ada tentang suatu amalan, yudkhiluni ilal jannah, yang dapat memasukkan aku ke dalam surga, wa yub'adani anin nar, dan dapat menjauhkan diri seseorang itu dari neraka. Maka Nabi SAW menjawab, laqad sa'alta an 'azimin, kata beliau, kamu telah menanyakan persoalan yang sangat besar, wahai Mu'ad bin Jabal. Wa huwa yasirun ala ma yassarallahu alaih, dan hal itu mudah, kata Nabi SAW, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini perkara yang besar. Perkara yang dapat memasukkan seorang kepada surga, dan perkara yang dapat menghindarkan seseorang dari neraka. Itu bukan perkara ringan, bukan perkara remeh. Itu perkara yang sangat besar sekali. Kalau sekedar masuk menjadi PNS, kecil. Ini masuk surga. Kalau sekedar masuk menjadi seorang pejabat, menjadi tentara, kecil. Tapi ini masuk ke dalam surga. Dan terhindar dari neraka. Ini bukan perkara kecil. Maka Nabi SAW mengatakan, kau telah bertanya tentang perkara yang besar. Tapi kata Nabi, hal itu mudah bagi orang yang dimudahkan. Maka Nabi SAW, Nabi menjelaskan apa saja yang dapat memasukkan seseorang itu ke dalam jannah. Yakni, anta'budallaha la tusyriku billahi syai'a. Hendaklah kau menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian, wa tuqimus shalah, menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, kau tunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, kemudian kau menunaikan ibadah puasa Ramadan, wa tahujjal bait, kau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Berarti melaksanakan rukun-rukun Islam. Itu merupakan cara agar kita masuk ke dalam surga. Beliau kemudian melanjutkan, hal adulluka, maukah kau kutunjukkan wahai Mu'ad, bi abwabil khair, tentang pintu-pintu kebaikan. Apa kata Nabi tentang pintu kebaikan itu? Nabi menyebut 3 perkara yang merupakan amalan-amalan mustahab yang dicintai. Kalau yang pertama yang wajib, ini amalan-amalan yang mustahab, yang dicintai. Nabi mengatakan, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Yang kedua adalah sedekah, yang dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Kama tutfi'ul ma'un nara. Sebagaimana api dapat dipadamkan oleh air. Ini kemudian yang kedua. Dan yang ketiga, apa di antara amalan-amalan yang dicintai itu? Wa sholatur rajul
fi jawfil lail. Dan salat seseorang yang dilakukan di malam hari. Salat apa itu? Salat tahajud, puasa sunnah, sedekah sunnah, dan salat malam. Itulah pintu-pintu kebaikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surah As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka memanggil Rabb mereka dengan perasaan takut dan merendahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Dan mereka menginfakkan sebagian dari hartanya, yakni di jalan Allah Jalla wa'ala. Salat malam dikerjakan, kemudian dia infak di jalan Allah. Yang wajib zakat, yang sunnah adalah sedekah. Nabi kemudian membaca surah tersebut, yakni di dalam surah As-Sajdah pada ayat 16 dan 17. Kemudian fala ta'lamu, pada ayat berikutnya, tak seorang pun mengetahui min qurrati a'yun, yakni tentang apa yang telah disembunyikan oleh Allah Jalla wa'ala, berupa sesuatu yang sedap, yang indah dalam pandangan mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, merupakan balasan bagi orang-orang yang telah beramal apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Kemudian beliau bersabda, hal adulluk, maukah kau kutunjukkan tentang bi ra'sil amri wa amudihi wa dzirwati sanami, yaitu tentang pangkal, tiang, sekaligus puncak segala urusan. Maka Mu'ad bin Jabal mengatakan, bala ya Rasul, tentu wahai Rasul. Nabi kemudian menjawab, Ra'sul amri al-Islam, pangkal segala urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salatu, tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Kemudian beliau bersabda kepada Mu'ad, maukah wahai Mu'ad, engkau ku beritahu, yakni tentang bimalaki dzalika kulli, sesuatu yang dapat memelihara, menjaga itu semua, mulai dari rukun-rukun Islam, kemudian pintu-pintu kebaikan, kemudian yang ketiga tentang pangkal segala sesuatu, tiangnya dan puncaknya yang dapat menjaga, memelihara semua itu. Maka Mu'ad tentu pasti mau apabila diberikan tips atau informasi tentang yang dapat menjaga semua itu. Dengan menjawab apa? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau meraih lidahnya. Lidah beliau diraih, dipegang, dan mengatakan, kuffa alaika hadza, jagalah lidahmu. Ternyata sesuatu yang dapat menghancurkan rukun Islam kita. Amalan-amalan yang wajib itu lisan, lidah. Dan lidah itu dapat menghancurkan amalan-amalan sunnah, yaitu pintu-pintu kebaikan. Coba contoh sholat. Sholat itu bisa hancur pahala-pahalanya. Hanya karena apa? Lisan, lidah. Mungkin dia riya. Bisa hancur itu sholatnya. Ma bengire aku tahajud 2 rakaat 3 jam. Karena wong takok cerita. Habis pahala sholatnya. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya. Mungkin barangkali puasa sunnahnya. Demikian pula hajinya, umrohnya. Kalau dia lakukan dengan riya, atau dia sedekah,
dihancurkan dengan apa? Dengan menyebut-nyebutnya. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau hancurkan pahala-pahala sedekahmu. Kau batalkan pahala-pahala sedekahmu bil manni, dengan menyebut-nyebutnya. Nek cari wong Lamongan ngundat-undat. Nyebut-nyebut. Iku masjid nek kaono aku gak kira ngadeg iku. Iku mulai peletakan batu pertama sekaligus terakhir aku. Sampai terakhir, bukan sekaligus terakhir. Dia ngomong seperti itu, seluruh amalnya habis. Kenapa? Itulah yang disebut dengan Al-Mannan, yaitu sang pengundat-undat. Orang yang suka menyebut-nyebut, yakni kebaikan, amal solehnya. Itu disebut Al-Mannan, pengundat-undat, penyebut-nyebut kebaikan. Disebutkan dalam ayat itu bil manni wal adha, dan juga menyakiti hati orang yang menerimanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, yaitu pengen dilihat oleh manusia. Nah, itu contoh. Lisan itu berpengaruh besar kepada amal ibadah kita, termasuk pintu-pintu kebaikan, termasuk juga amalan-amalan yang kita harapkan pahalanya itu bisa hancur berantakan karena lisan tidak terpelihara, terjaga untuk tidak menyebutkan amalan-amalan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuffa alaika hada. Tahanlah, jagalah lisanmu itu. Maka kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan diberikan siksa oleh apa yang kami ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sakilatka ummuka ya Mu'ad. Celaka wahai kaum Mu'ad. Kata sakilatka ummuk, maksudnya adalah semoga ibumu kehilangan dirimu. Itu ungkapan orang Arab. Sakilatka ummuk, semoga ibumu kehilangan dirimu. Seorang ibu kehilangan anaknya, celaka atau tidak? Celaka atau tidak? Musibah besar. Itu ungkapan. Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, sakilatka ummuka, semoga ibumu kehilangan dirimu. Kalau diartikan, celaka kau wahai Mu'ad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah manusia dibenamkan di dalam neraka atas wajah-wajah mereka dan leher-leher mereka karena sebab lisan, yakni lidah atau perbuatan lidah mereka. Jadi banyak orang nanti ditelungkupkan wajahnya, diseret atas wajah-wajahnya karena sebab lisannya yang tidak terkontrol, yang tidak terpelihara, sehingga manusia itu bisa binasa. Ikhwatal iman, aizakumullah. Masih ingat kisah orang yang membunuh 99 orang. Di dalam Sahih Muslim, sang penjagal ini datang kepada seorang ahli ibadah. Kemudian minta fatwa. Dia bertanya, wahai abid ahli ibadah, apakah Allah akan mengampuni dosaku jika aku bertobat? Kata dia, gak mungkin Allah mengampuni dirimu. Kau sungguh manusia durjana, telah melakukan pembunuhan sebanyak itu. Allah tidak akan mengampuni dosamu. Dikekno pisan, genep 100. Dibunuh sekaligus menjadi 100. Kenapa? Karena dia nggak terima dengan fatwa itu. Ini contoh, kalau orang salah dalam berfatwa akan membinasakan siapa? Dirinya sendiri. Ini dalam kehidupan dunia seperti itu. Jadi lisan itu bisa membinasakan seseorang di dunia sampai di akhirat. Contoh di dunia kasus tadi itu. Barulah kemudian sang pembunuh berapa orang ini? 100 orang datang kepada alim. Orang yang alim. Seorang ulama yang mengerti ilmu kitabullah.
Dia bertanya, apakah Allah akan mengampuni aku jika aku bertobat? Padahal aku sudah membunuh 100 orang. Kata orang alim ini, sungguh Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Sekalipun kau datang kepadanya dengan membawa dosa-dosa yang banyak, kalau kau bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat, pasti Allah akan mengampuni. Tapi hijrahlah kau dari negerimu yang rusak itu, menuju ke negeri yang baik, yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Akhirnya dia hijrah. Selamat orang ini, karena memang benar ucapannya. Karena Allah itu mengampuni dosa semuanya. Apapun, hatta dosa syirik akan diampuni oleh Allah kalau dia betul-betul bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha. Itu tandanya bahwa salah satu hikmah dari hadis tersebut, orang itu bisa celaka karena lisannya. Lisan berbicara tanpa dasar apa? Tanpa dasar ilmu. Berhati-hati. Makanya Imam Al-Bukhari, beliau menetapkan satu babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Karena orang itu bisa salah dalam berbicara tanpa dasar ilmu. Karena seorang itu bisa salah dalam beramal atau berperilaku karena dasarnya tanpa ilmu. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Di antara lisan ini dapat menjerumuskan seseorang itu kepada dosa syirik. Kalau lisan itu tidak dijaga dengan baik, lisan itu akan berakibat fatal bagi orang yang memilikinya. Dia bisa masuk kepada dosa syirik hanya karena lisannya tidak terkontrol. Baik itu syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Contohnya, lisan yang tidak terjaga bisa memasukkan seseorang itu ke dalam dosa syirik besar. Di antaranya dia berdoa kepada selain Allah. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Kata Allah, dan siapa lagi yang lebih sesat daripada orang-orang yang yad'u, berdoa, menyeru, memanggil, berdoa, menyeru, memanggil min dunillahi, yakni kepada selain Allah. Dia minta kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu yaumal qiyamah, yakni kepada zat yang tidak bisa memberi apa-apa, yang tidak mampu mengabulkan permintaan, tidak dapat mengabulkan doa, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat dia tidak akan mampu melakukan itu. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka yang berbuat syirik dengan berdoa kepada selain Allah itu lalai, lupa dari apa yang mereka ucapkan. Sekalipun nanti kelak mereka dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar beserta oknum-oknum selain Allah yang mereka mintai, yang mereka berdoa kepadanya, mereka saling berkelahi, mereka bantah-bantahan ketika dikumpulkan di padang mahsyar, mengingkari pemujaan-pemujaan orang-orang yang memintanya. Ini salah satu bentuk contoh kesyirikan besar. Maka berhati-hati berdoa kepada selain Allah. Ada bentuk yang kedua, yaitu memadu. Dia minta kepada Allah tapi juga minta kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah. Kalau yang ayat pertama ini, surah Al-Ahqaf ayat 5, mungkin barangkali dia tidak mengenal Allah sehingga dia minta kepada selain Allah. Mungkin yang dia kenal adalah para dewa. Sehingga mereka minta kepada dewa, kepada dewi. Atau oknum-oknum apapun selain Allah. Tapi kadang model yang kedua dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka berdoa kepada Allah tapi juga kepada selain Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah
Al-Mu'minun surah yang ke-23 pada ayat ke-117. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Kata Allah, "Wa man yad'u," dan barang siapa yad'u, yang berdoa, menyeru, meminta ma'allah, beserta Allah, di samping Allah, ilahan akhar, ada ilah yang lain, ada oknum yang lain selain Allah. Ma'allah, di samping Allah, ilahan akhar, ada ilah yang lain. Salat dilakukan di masjid. Dia panggil Allah, dia seru Allah, dia takbir, dia ucapkan kalimat-kalimat doa, seruan kepada Allah. Tapi begitu selesai salat, dia panggil nama-nama jin. Dia panggil nama-nama syaitan di tempat yang sama. Apa mungkin ada? Sangat mungkin. Kalau tidak, mana mungkin Allah menurunkan ayat yang ke-18 dalam surah Jin. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Surah Jin ayat 18. Bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allah, maka jangan kalian menyeru, berdoa, meminta kepada selain Allah atau bersama Allah, ma'allah ahada, seorang oknum apapun, baik itu malaikat, la malakun muqarrabun, sekalipun itu malaikat yang dekat dengan Allah, malaikat muqarrabin, hatta Jibril, nggak boleh. Kalau ada orang mengatakan, aghithna ya Allah, beri aku pertolongan, kemudian ditambah, wa aghithna ya Jibril, beri aku pertolongan wahai Jibril, syirik. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, demikian pula sekalipun dia nabi yang diutus, dia datang ke Masjid Nabawi di dekat makam Rasul, dia salat, dia panggil Allah. Tapi setelah salat, dia panggil Nabi Muhammad. Ya Muhammad, aghithna, tolong kami. Ini termasuk syirkul akbar, syirik besar. Meminta, berdoa kepada Nabi SAW. Ini lisan yang tidak terjaga, tidak terkontrol. Maka kalau sudah seperti ini, dia menjadi mukhrijun minal millah, keluar dari agama ini. Sehingga batal seluruh pahala amalnya. La in asyrakta, kata Allah, memberi peringatan kepada Nabi, hai Nabi. Ini peringatan kepada seluruh Nabi, termasuk Nabi kita Muhammad. Diperingatkan dalam surah Az-Zumar 39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladzina min qablikum, sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, jika kau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, niscaya akan aku hapus seluruh amalmu. Habis amalnya, hangus. Wala takunanna minal khasirin, dan kau termasuk orang yang rugi. Apa sebabnya? Lisan. Oleh karena itu para ulama memasukkan kesyirikan itu dalam kategori syirik besar dan kecil. Syirik besar salah satunya apa? Syirkud dakwah, syirik di dalam berdoa. Karena berdoa, menyeru, meminta itu lisan yang berperan besar sehingga seseorang itu bisa selamat atau tidak. Kalau lisan itu terjaga dari kesyirikan, fa insya Allah selamat.
Ikhwatal iman a'izzakumullah. Dalam ayat ini dilanjutkan dengan kalimat la burhana lahu bi. Tidak ada penjelasan tentang hal itu kepada mereka. Fa innama hisabuhu 'inda rabbi. Maka perhitungannya adalah kelak di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang kafir tidak akan mendapatkan keberuntungan. Demikian pula lisan yang berbuat kesyirikan. Walaupun tidak termasuk syirik besar. Tapi dia termasuk syirik kecil. Yaitu dengan bersumpah menyebut nama selain Allah. Ketika dia mengatakan demi malaikat, demi nenek moyang. Itu sama dengan mengucapkan kata-kata syirik. Dan ini dosa besar. Sekalipun itu adalah dosa, bukan termasuk dosa syirik besar. Yaitu syirik kecil. Tapi tetap dia termasuk kategori al-kabair. Dosa besar. Dalam riwayat Tirmidzi di nomor 1535. Hadis yang saya tampilkan ini disingkat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ketika itu ada seseorang yang bersumpah dengan menyebut yakni Ka'bah. Wal Ka'bah katanya. Demi Ka'bah. Maka Abdullah bin Umar mengatakan la yajuz. Tidak diperbolehkan. yakni bersumpah. Atau disebutkan la tahtalifu bi ghairillah. Jangan kau bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Ka'bah disebut walaupun itu merupakan benda yang mulia. Al-Ka'batus Syarifah, Ka'bah yang mulia. Kiblatnya seluruh umat Islam di seluruh dunia. Tapi tidak boleh bersumpah menyebut makhluk. Adapun Khalik bebas menyebut nama makhluknya. Kalau kita makhluk, kalau bersumpah cukup menyebut wallahi, tallahi, billahi, atau walladzi nafsi biyadi. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Di tangan siapa? Allah. Karena seluruh hati anak Adam itu berada baina isba'aini min asabi'ir rahman. Di antara dua jari, di antara jari jemari Allah. Maka bersumpah menyebut nama Allah. Demi jiwa yang berada di tangannya. Tapi kalau ada orang menyebut nama makhluk. Menyebut nama bapaknya. Menyebut nama langit dan bumi. Atau menyebut nama apapun selain dari nama Allah. Maka Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, maka dia telah kafir atau dia telah syirik. Hadis ini menerangkan bahwa bersumpah menyebut nama selain Allah itu yakni termasuk syirik. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa syirik ini adalah syirik kecil. Sungguh pun syirik kecil, dia termasuk dosa besar. Siapa yang mengucapkan harus bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula termasuk di antara syirik kecil yang menyertakan makhluk beserta Allah. Walaupun hanya sekedar ucapan. Di dalam sebuah riwayat Nabi SAW tatkala seorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi SAW bersabda, aja'altani lillahi niddan, apakah kau menjadikan aku sebagai tandingan selain Allah? Aja'altani lillahi niddan. Ini ucapan Nabi SAW yang merupakan landasan hukum bahwa orang yang mengatakan menyandingkan antara Allah dengan makhluk dalam yakni sebuah amaliyah perilaku yang mestinya itu hanya milik Allah. Makhluk tidak mampu melakukannya. Maka itu termasuk kategori syirik.
Sampai Nabi mengatakan, apakah kau menjadikan aku sebagai tandingan selain Allah? Maka yang perlu diucapkan, yakni kalimat kul, katakan masya Allah wahda, kehendak Allah saja. Atau kalaupun harus melibatkan makhluk, tidak boleh dengan menggunakan kata wawu. Wawu di situ adalah wawu atof, yang memiliki kesamaan atau kesetaraan. Maka diperbolehkan dengan sambungan kata summa, kemudian. Diperbolehkan dalam sebuah riwayat. Maka Nabi pernah mengatakan, Qul ma sya'allah summa sya'a fulan. Kehendak Allah, kemudian kehendak fulan. Bukan dan kehendak fulan, tapi kemudian kehendak fulan. Maka kata summa itu berbeda dengan kata wawu. Summa tidak menunjukkan kata kesetaraan. Bahkan itu menunjukkan kata bahwa itu terpisah antara apa yang mampu dilakukan oleh Allah saja dan apa yang dilakukan oleh manusia. Yang merupakan semua itu adalah yakni kehendak dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, riwayat itu terdapat di dalam Sahih Abu Dawud dari Hudzaifah, dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, la taqulu, jangan kau ucapkan masya Allah wa sya'a fulan, kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin, akan tetapi, qulu, katakanlah masya Allah thumma sya'a fulan. Tapi kalau kita tidak tahu, semoga Allah mengampuni kita. Dan bertobatlah, istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah mengampuni kita. Karena ini termasuk syirik. Hanya karena lisan yang tidak terkontrol. Sehingga dia berbicara tanpa dasar ilmu. Kemudian yang kedua. Lisan itu bisa berbuah kekufuran. Di antaranya, lisan yang tidak terkontrol itu dengan mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Wal iyadu billah. Di dalam surah Maryam, surah yang ke-19 pada ayat yang ke-88, Allah berfirman, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Laqad ji'ta syai'an idda. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Maka pada ayat berikutnya, ayat yang ke-90, Allah katakan, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardh وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. Hampir-hampir langit itu pecah karena ucapan tersebut, dan bumi itu terbelah, dan gunung-gunung hancur atau runtuh karena ucapan tersebut. Apa ucapan itu? Anda'u lirrahmani walada. Yakni karena mereka mendakwahkan bahwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Saya yakin di antara kaum muslimin tidak ada yang mengucapkan seperti itu. Tetapi berhati-hatilah dengan membenarkan akidah ini. Kalau kita membenarkan bahwa kelahiran Yesus atau Isa itu pada tanggal 25 Desember, yang kemudian menurut Konsili Nikea tahun 325 diangkat sebagai Tuhan, berarti antum kaum muslimin ikut membenarkan. Bukan nggak apa-apa, kita ini mengucapkan selamat atas kelahiran Isa. Kan dia juga nabi kita. Apa betul Isa itu lahir 25 Desember? Ternyata tidak.
Sumber Al-Quran menjelaskan, bahkan kitab mereka sendiri menjelaskan bahwa Isa tidak lahir di musim dingin, justru lahir di musim panas. Di dalam Al-Quran surah Maryam dijelaskan. Demikian pula di kitab mereka. Nabi Isa itu lahir, ditaruh di palungan ketika gembala-gembala itu sedang menunggu kawanan domba di padang gembala. Mana mungkin domba keluar di musim salju? Itu menandakan di musim panas. Domba itu keluar di malam hari. Baik, antum bisa cek itu kepada ahlinya. Ya, ahli kristologi. Di surah apa, pasal berapa, ayat berapa. Tapi kita cukup dengan Al-Quran dalam surah Maryam menjelaskan bahwa Nabi Isa itu dilahirkan, yakni ketika kurma itu sedang ranum dan matang. Sehingga sampai Jibril itu turun mengatakan kepada Maryam detik-detik ketika melahirkan, wahuzzi ilaiki bijida'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Goyanglah pangkal pohon kurma itu. Niscaya pohon kurma itu akan mendatangkan atau menjatuhkan buah kurma rutaban janiya. Rutob, tahu rutob? Kurma matang di pohon. Kurma yang matang jatuh. Ini menandakan bahwa saat itu musim panas. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Maka berhati-hati lisan ini. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Atau karena takut disebut nanti atau dianggap intoleran. Hanya ketakutan oleh bayang-bayang kita sendiri. Sehingga kita ini sok toleran. Padahal toleransi dalam Islam disebut tasamuh. Apa tasamuh? Membiarkan, memberi kebebasan bagi non-muslim untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Kita tidak boleh mengganggu. Itu tasamuh. Itulah toleransi. Memberi kebebasan mereka. Memberi, yakni kesempatan. Mendiamkan. Ketika mereka beribadah sesuai dengan keyakinannya. Sekalipun mereka minoritas di negeri mayoritas muslim. Islam ini agama yang tidak memaksakan din, memaksakan agama kepada mereka. Karena itu perkara hidayah. Dan Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam ini. Mengajarkan bagaimana bersikap, bertindak tanduk, berperilaku, berakhlak sampai kepada non-muslim. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, berhati-hati. Agar jangan sampai kelak di akhirat, semua itu akan membinasakan kita. Hanya karena lisan yang tidak terjaga dan terkontrol. Sehingga membenarkan yang batil. Walaupun dengan kalimat ucapan selamat. Karena itu merupakan doa. Dan itu sekaligus sebagai pembenar atas dik membenarkan. Ikhwatal iman. Kemudian selanjutnya. Di antara kekufuran itu yakni berdusta atas nama Allah. Di dalam surah Al-Ankabut. Pada ayat yang ke-68. Allah berfirman. وَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Dan siapa lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, atau dia mendustakan yang hak tatkala kebenaran itu datang kepada mereka? Bukankah di dalam neraka jahanam terdapat tempat kembali bagi orang-orang kafir? Ibnu Katsir dalam ayat ini menjelaskan, siapa orang yang berdusta atas nama Allah dengan kebohongan besar, yakni mereka yang mengklaim dirinya telah mendapatkan bisikan, telah mendapatkan wahyu, telah mendapatkan bisikan dari Allah. Orang seperti ini telah kufur. Kalau ada seorang yang mengklaim bahwa dia telah mengetahui perkara yang gaib, bahwa tadi malam dia telah bertemu dengan Jibril, bahwa tadi malam dia mendapatkan suara, dan suara itu dari langit, dan itu dianggap wahyu.
Itulah orang yang kufur, berdusta atas nama Allah dengan kebohongan besar. Demikian pula di dalam surah An-Nahl 16 ayat 116, yaitu mengatakan bahwa yang ini halal, yang itu haram. Padahal dia tidak mengerti, tidak mengetahui tentang halal haram, tapi dia menetapkan, apalagi sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kata Allah Jalla wa Ala, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib." Kata Allah, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu. Ingat, gara-gara lidah, alsinatukum al-kadhib, yaitu lidah yang dusta, di mana dia katakan hadza halalun wa hadza haramun, ini halal, ini haram. Untuk apa? Litaftaru 'ala Allahi kadhiba, untuk membuat kedustaan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan besar kepada Allah, sungguh orang itu tidak akan beruntung. Hati-hati menetapkan suatu perkara, apalagi tentang masalah hukum. Apakah itu halal? Apakah itu haram? Kadang sudah jelas halalnya diharamkan, atau sebaliknya, kadang itu sudah jelas haramnya kemudian dihalalkan. Ini termasuk bentuk daripada kekufuran. Kemudian yang ketiga, Aisyah mengatakan kepada Masruq ketika itu sedang duduk, salasatun, ada 3 perkara. Man takallama biwahidatin, siapa yang mengatakan salah satu dari 3 perkara itu, faqad a'dama 'ala Allahil firya, sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Maka Masruq ingin tahu apa 3 perkara itu. Ketika itu Masruq sedang duduk bersandar, kemudian dia duduk tegak karena saking pentingnya perkara ini. Aisyah mengatakan yang pertama, man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, melihat Rabbnya, melihat Allah ketika di dunia atau saat Isra Mi'raj sekalipun, faqad a'dhama 'ala Allahil firya, sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Ini yang membuat Masruq kemudian duduk tegak dan mengatakan, ya Aisyah, fantadhiri, tunggu sebentar, fala yastajilini, jangan tergesa-gesa. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah At-Takwir dan dalam surah An-Najm juga, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dalam surah At-Takwir, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dalam surah An-Najm. Bukankah Muhammad telah melihatnya di tepi yang terang? Bukankah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya di saat yang lain? Kata Aisyah, akulah orang yang pertama yang menanyakan perkara itu. Sungguh yang terlihat itu bukan Allah, tetapi Jibril. Nabi tidak pernah melihat Allah. Karena Allah itu tidak bisa dilihat saat dalam kehidupan dunia. Karena Allah memiliki hijab. Hijabuhun nur. Hijabnya adalah cahaya. Jika hijab itu dibuka, maka akan terbakar semua yang ada, di mana penglihatan Allah sampai kepada makhluk itu. Sementara di alam ini tidak ada satupun makhluk yang penglihatan Allah tidak sampai kepadanya. Pasti penglihatan Allah itu sampai kepada seluruh mikroorganisme sampai makroorganisme. Jika tabirnya dibuka, maka semua akan musnah. Kecuali ahlus sunnah meyakini kelak Allah bisa dilihat ketika dalam kehidupan akhirat, 2 saat atau 2 kali, ketika di padang mahsyar dan ketika di surga. Ikhwatal iman, a'izzakumullah.
Yang kedua kata Aisyah, man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katama syai'an fi kitabillah faqad a'dama 'ala Allahil firyah. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad menyembunyikan ayat, tidak disampaikan kepada umatnya, ada ayat-ayat khas, ayat-ayat khusus yang diberikan kepada orang-orang khusus, sungguh orang itu telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Semua telah disampaikan kepada umat sampai Allah menggaransi, bukti bahwa Allah menggaransi, diturunkan ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini bagimu, telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam namanya sebagai din, sistem kehidupan bagimu. Itu garansi dari Allah, karena semua tugas Rasul dan risalah itu sudah disampaikan. Yang ketiga, lisan yang tidak terjaga dia bisa kufur. Karena sebab apa? Kata Aisyah, man za'ama annahu yukhbiru ma yakunu fi ghadin faqad a'dama 'ala Allahil firyah. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang akan terjadi besok, sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Nabi tidak mengerti apa yang akan terjadi besok. Rasul tidak mengerti perkara gaib kecuali apa yang telah Allah beritahukan kepada beliau. Kalau tidak diberitahu, Rasul nggak tahu. Rasul itu tahu setelah diberitahu. Rasul tahu bagaimana tanda-tanda kiamat karena diberitahu. Rasul tahu bagaimana sejarah masa lalu, bagaimana kisah kaum Ad, kaum Samud, Ashabul Kahfi, kisah tentang Zulkarnain, karena Allah memberitahu. Kalau tidak diberitahu, Rasul nggak tahu. Tapi kadang ada orang menganggap pokoknya Rasul itu tahu apa saja. Itu sungguh berlebihan kepada beliau. Bahkan ada orang yang mengaku Islam, kaum muslimin, mereka menganggap imam-imam mereka mengetahui segala sesuatu, bahkan lebih berilmu daripada Rasulullah. Inilah kesesatan orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Imamiyah, menganggap imam-imam mereka maksum, menganggap imam-imam mereka mengerti langit dan bumi, menganggap imam mereka lebih mengetahui daripada Nabi dan Rasul. Padahal Nabi sendiri saja nggak boleh dianggap tahu segala sesuatu. Siapa yang mengatakan itu, dia telah kufur. Kenapa? Faqad a'dhamal 'ala Allahil firyah. Sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Waktu sudah lewat. Berapa menit lewatnya? 7 menit. Materi ini belum selesai. Ya. Lisan menjadikan orang syirik, lisan menjadikan orang kufur. Yang ketiga, lisan menjadikan orang itu munafik. Orang bisa masuk kepada munafik karena lisannya. Dan lisan yang keempat mengakibatkan dia melakukan perbuatan sesat. Apa? Bid'ah. Gara-gara lisan yang tidak terjaga, dia melakukan perbuatan bid'ah. Banyak ucapan-ucapan bid'ah yang mengakibatkan dia sesat. Nanti penjelasannya ada di dalam pembahasan ini. Tapi waktu nggak cukup. Dan yang kelima, lisan yang dapat mengakibatkan orang itu melakukan al-kabair, dosa-dosa besar. Di antaranya ukukul walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran disebutkankah Allah melarang wala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan satu kata saja. Itu keluar dari lisan kita. Itu dapat mengakibatkan orang itu durhaka kepada ibu dan bapaknya. Demikian pula dia bersumpah dengan demikian pula dia melakukan dosa besar. Apa? Yakni yarmunal muhsanat. Menuduh orang lain telah berbuat zina. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina padahal dia tidak melakukan. Orang itu pantas dihukum. Karena itu dosa besar. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi.
maka dia harus dihukum cambuk 80 kali dera. Dan kesaksiannya tidak diterima untuk selama-lamanya. Jangan menuduh orang lain bahwa dia telah melakukan perbuatan zina ini dan itu. Sementara Anda tidak melihat langsung. Kalaupun melihat langsung, nggak boleh kita menuduh tanpa ada 4 orang saksi. Mana mungkin perbuatan itu disaksikan 4 orang? Masa bapak melihat kalau koncone rek nyelo rinial, ayo ndelok bareng, kan tidak mungkin. Karena itu membuka aib, dan membuka aib itu termasuk juga dosa besar. Hati-hati, ini termasuk dosa besar. Demikian pula mengumpat, mencaci maki saudara sama muslim. Gara-gara itulah banyak orang bangkrut di akhirat. Karena lisannya qad syatamahada, dia datang membawa dosa, pernah mencaci maki saudaranya. Wa qadafahada, pernah menfitnah, menjatuhkan, menghancurkan nama baiknya. Demikian pula al-ghibah, yaitu menggunjing, ngerasani, ngerumpi. Apa kata Nabi ketika ditanya mal ghibah? Nabi menjawab, zikruka akhaka bima yakra, yaitu kau membicarakan saudaramu tentang suatu perkara yang dia benci. Kalau dia mendengar, dia tidak suka, itu berarti ghibah. Maka sahabat bertanya, bagaimana kalau yang kita bicarakan itu memang benar adanya fakta dan data lengkap? Kata Nabi, jika kau membicarakan sesuatu yang benar dan itu aib saudaramu, irtabta, itulah ghibah. Dan itulah ghibah yang sebenarnya. Maka ancamannya di dunia, dia dianggap seperti makan bangkai. Dan kelak di akhirat, orang seperti itu nanti dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni dalam keadaan memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Kuku yang terbuat dari tembaga itu kemudian dicakarkan kepada wajahnya dan dadanya. Ketika itu Jibril alaihi salatu wassalam bertanya, yakni ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haula, siapa mereka itu? Alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang telah memakan bangkai atau daging manusia. Wa yaquna fi a'radihim. Wa yaquna, dan dia telah menghancurkan yakni a'radihim, kehormatan-kehormatan mereka. Sehingga apa? Ketika Rasul di Isra Mi'rajkan, marartu biqaumin, kata Nabi, aku telah melewati suatu kaum, lahum azfarun, mereka memiliki kuku min nuhasin, yang terbuat dari tembaga. Yakhmushuna wujuhahum, yang kuku dari tembaga itu dipakai untuk mencakar wajahnya, wasudurahum, dan mencakar dada-dada mereka. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, lantas dijawab oleh Jibril tadi, yaitu mereka yang telah menggunjing, memakan bangkai daging saudaranya, dan menghancurkan kehormatan saudaranya sesama muslim. Ini lisan yang tidak dijaga, sehingga orang itu melakukan ghibah. Ikhwatal iman, para ibu, para bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Semoga pertemuan yang singkat ini bermanfaat untuk kita, dan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mampu menjaga lisan kita agar tidak melakukan kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, dan juga perbuatan-perbuatan dosa besar yang nanti akan menjurumuskan yakni kita semua ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Semoga Allah menjaga kita, berikan taufik, dan kita dimudahkan untuk menjaga lisan kita dengan zikrullah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Minimal yakni selalu lidah kita ini basah bizikrillah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyaknya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.